Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Tindakalaro. Di pagi hari ini saya mau kasih tips pengobatan burung merpati yang kena goham. Apa itu goham? Goham itu jenis penyakit di areal mulut, di dalam mulut, terutama rongga mulut. Bisa di bagian sini atau mungkin agak di tenggorokan ya. Itu goham itu dia bentuknya putih seperti kayak orang sariawan, tapi dia bisa efek bengkak, bahkan bisa berujung kematian kepada hewan peliharaan khususnya merpati. Penyebabnya sendiri goham itu terjadi karena faktor bakteri, bisa jadi karena penyebabnya dari kondisi kandang yang kurang bersih, terus juga dari minum yang kurang bersih dan juga makanan yang kurang bersih. Maka kadang-kadang ada beberapa dari pecinta merpati, biasanya si jagung itu dicuci, ada yang dicuci biar bersih dari pestisida maupun dari bakteri. Makanya mengantisipasinya biasanya hewan tersebut kita kontrol kondisi airnya supaya bersih, diganti ketika melihat sudah memang udah kotor, air minumnya kita ganti secepat mungkin. Dan juga kondisikan si burung ini kuat penjemuran dalam arti kita bisa lakukan setiap hari, misalkan dalam durasi setengah sampai 1 jam dalam sehari, gunanya untuk memperkecil kemungkinan ya penyebabnya dari bakteri tadi. Ini saya punya burungnya, kita lihat aja burung ini. Ini burung merpati tinggian yang sedang kena goham. Ini kita mau kasih perawatan burungnya, mungkin kita kasih obat. Nah, jadi merpati ini kalau kena goham dia nafsu makannya menurun, dia lebih banyak diam, dan ini kalau kita biarkan bisa berujung matian. Jadi harus cepat penanganannya ya. Kita lihat ya goham itu seperti apa. Kita mau buka mulutnya dulu. Nah, ini merpatinya ya, udah saya lilit pakai kain supaya enak ngeliatnya. Nah, dia berontak. Coba kita lihat dalam rongga mulutnya ini ada putih-putih di bagian dalam tenggorokan yang biasanya. Itu burungnya lepas dari ikatannya, kita lihat coba. Kelihatan nggak kameranya? Tuh, di dalam tuh ada putih-putih, kalau bisa dilihat tuh dari kamera. Itu di dalam rongga mulutnya ada putih-putih kayak sariawan itu. Nah, itu disebut dengan goham ya. Tuh, kelihatan nggak tuh? Nah, tuh putih-putih di dalam. Tuh ya, tuh kelihatan benar tuh. Tuh goham. Nah, kita masukin lagi. Nah, itu tadi ya, kita udah ngelihat goham itu seperti apa adanya di rongga. Kebetulan di burung saya ini, di merpati tinggian saya ini, dia di rongga paling dalam. Jadi daerah sini nih, ke dalam sini, sampai ke tenggorokan. Jadi biasanya kalau informasi atau mungkin pengalaman dari para suhu merpati itu nggak lain, kita kasih obat ini. Apa itu? Metronidazole. Nih, metronidazole. Ini kebalik ya mungkin ya kalau dari kamera, karena pakai kamera depannya. Nanti kita coba pakai kamera belakang. Nah, jenis tablet ini ya kapsul. Ini obat ini bisa kita beli di apotek terdekat dengan seharga sepapan ini. Kemarin saya beli sekitar harga 5 ribuan. Kayak mana reaksi obat ini? Sebenarnya obat ini kalau untuk manusia, obat ini untuk penyembuhan gejala di bagian organ pencernaan ya. Misalkan kita kena bakteri, misalkan kayak anak kecil, atau kita diare. Ini kalau bermasalah dengan pencernaan, kita bisa kasih ini
untuk manusia. Tapi kalau untuk hewan ini bisa untuk tadi tuh penyakit goham, metronidazole. Nih obatnya. Pemberiannya seperti apa? Kalau saya pemberiannya di pagi dan di sore. Nah, jadi sini ada 1 kapsul. Nah, ini 1 kapsul ya. Kalau saya 1 kapsul ini saya potong menjadi 8 bagian. 8 bagian itu 1 bagiannya kita kasih di pagi hari. Kemudian sorenya juga 1 kali. Jadi 1 tablet ini kita bagi 8. Nanti biasanya kalau dia nggak terlalu parah, untuk beberapa hari ke depan mulai kelihatan insya Allah itu perubahan kesehatannya. Karena obat ini kebanyakan dari para suhu merpati itu ampuh ya untuk penyakit goham. Kayak mana cara pemberiannya? Kita lihat videonya. Nah, ini obatnya. Mungkin teman-teman boleh screenshot nih. Kalau yang baru mau pengobatan merpati yang kena goham, ini obatnya silahkan screenshot. Biar nanti kalau beli belanja ke apotek bisa ditunjukkan nih fotonya. Metronidazole. Ini obat untuk manusia, cuman bisa juga dipakai untuk merpati yang kena goham. Ya. Ini kaplet 500 mg, makanya harus dibagi 1/8 supaya mengantisipasi burungnya nggak overdosis, kelewatan dosis. Jadi kita kasih 1/8 aja. Jadi penanganannya nih ya, sebelum kita kasih obatnya, kita kasih ini air garam nih. Ini air garam, dikasih garam sekitar setengah sendok makan, terus airnya dikit aja. Fungsinya apa? Air garam supaya untuk membersihkan bakteri dalam mulutnya. Jadi kita mau bersih mulutnya dulu sebelum dikasih obat. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah, buat teman-teman yang di rumah, kalau mau perawatan burung ya, ini harus dibantu pakai kain nih. Ini kainnya sih bebas ya. Kegunaan kain ini untuk ngelilit burung ini supaya enak kita nanti ngebuka rahangnya. Nah, kurang lebih seperti inilah, bebas saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu air garam ini tadi ini buat nyuci mulutnya biar dia bersih. Oh, kotorannya tuh kelihatan nggak? Ini kotoran dari si sakit gohamnya itu. Kita bersihin lagi. Kita puter-puter aja katembeknya tuh. Di yang ada gohamnya ya, supaya dia bersih. Tuh, kotor. Jadi kalau memang udah bersih mulutnya, baru kita kasih obatnya. Iya, sakit burungnya nak. Tuh, nah tuh, biar dia terkelupas. Dia terkelupas kan kita kasih air garam, biar bersih rongga mulutnya. Ya, kasih obat, minum obat. Burungnya mau minum obat ya. Ya, dari sini aja naranya nak. Sini naranya sini. Ntar tuh mengenai burungnya tuh. Sini ya. Dia mau kasih obatnya dulu nih. Aduh. Nah, obatnya kalau burungnya mau piring. Itu lepas ya. Ntar ya, kita lilit lagi. Lilitnya masih kendor ya. Jadi kalau sebelum kasih obat, ini si burungnya kita bantu suap kasih makan ya. Kasih satu-satu aja supaya burungnya mau makan. Jadi kalau burung kena goham, burungnya nafsu makannya turun, dia nggak akan mau makan. Jadi harus disuapin tuh.
Tuh, disuapin satu-satu. Tuh, bantu suapin ya, supaya burungnya tetap sehat. Nih, burung yang kena goham harus tetap disuapin sama jagungnya satu-satu sampai merasa cukup, temboloknya kenyang. Dah. Obat yang satu tablet itu kita potong jadi 8 bagian ya. Nah, ini kebetulan udah saya potong nih. Pokoknya dari satu tablet dipotong setengah, yang setengahnya lagi dipotong jadi 4. Akhirnya dapatlah 8 bagian yang kecilnya segini. Ini dosis untuk 1 kali minum. Nah, untuk minumnya ini saya kasih 1 kali di pagi dan di sore. Jadi hanya 2 tablet yang udah kita potong ya, 2 bagian aja. Ini kita masukin gini, terus kita bantu sama ini, sama cotton pad, didorong ke dalam. Ya dikasih maam tuh. Oh, nah dah. Dah. Nah, ini. Jadi burungnya ini ya, burungnya memang harus dibantu sama kain tadi untuk kita nyuapinya, untuk kita bersihinnya supaya lebih mudah untuk perawatannya. Nanti biasanya sekitar 3-5 hari udah mulai ada perubahan di mulutnya. Kebanyakan yang sih terjadi udah ada perubahan di mulutnya ya. Ya udah lebih baik artinya. Ini kemarin kan bengkak bener nih. Nah, ya. Jadi ya buat teman-teman, kayak mana untuk mencegah supaya burung merpatinya nggak kena ini goham, supaya nggak kena goham itu, kalau saya sih biasanya pastikan air minumnya itu bersih. Terkadang kan kena kotoran, itu dibersihin, dan juga burung rajin dijemur. Kalau saya biasanya burung ini memang saya buka dari kandangnya, terus saya kasih bak begitu supaya dia mandi dan berjemur. Ini kemarin karena ini piikan, dia kayaknya sih nyari-nyari sisa makanan di luar kandang, yang itu menyebabkan dia kena goham. Ini mudah-mudahan semua nih. Jadi untuk burungnya memang kalau kena sakit ya, harus dikarantina, dipisahkan kandangnya supaya nggak ngenularin yang lainnya. Sampai dia benar-benar sembuh baru kita campurkan lagi ke kandang induknya. Ya, ini burungnya udah dikasih obat, mudah-mudahan cepat sembuh. Tuh kasihan loh, kasihan dia agak ngebengkak di mulutnya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mungkin sedikit tipsnya untuk perawatan. Jadi di channel Tips Jinak Alaru ini bukan hanya untuk edukasi penjinakan, tapi juga cara perawatan hewan, bisa burung dan juga hewan-hewan yang lainnya. Mungkin belum ya hewan yang lainnya, selama ini masih burung ya. Terima kasih udah saksikan videonya. Merpatinya mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel ini semakin sukses. Dadah, makasih. Ini merpatinya supaya sehat ya. Assalamualaikum. Kita taruh lagi. Sehat ya.